Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis penyusunan laporan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa Sendang Tarumulyo, daerah Klaten, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 5 akan membahas setidaknya ada 4 agenda di sini. Yang pertama yaitu profil dari Badan Usaha Milik Desa, kedua data keuangan dari Badan Usaha Milik Desa, ketiga laporan keuangan yang dihasilkan dari Badan Usaha Milik Desa, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, kita masuk ke agenda yang pertama atau topik bahasan yang pertama yaitu mengenai profil. Pengenalan singkat mengenai usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa Sendang Tarumulyo. Nah, untuk profil singkatnya sendiri, Badan Usaha Milik Desa di daerah Sendang Tarumulyo ini merupakan sebuah badan usaha milik desa yang berada di Desa Tarubasan, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten. Tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa Sendang Tarumulyo ini adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan, pemerintahan desa, dan pendapatan asli desa atau yang sering disingkat dengan istilah PAD, serta memfasilitasi kegiatan perekonomian masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui potensi yang dimiliki oleh Desa Tarubasan. Nah, dalam BUMDes Sendang Tarumulyo ini memiliki visi dan misi. Untuk visi sendiri terdapat istilah Tarubasan Gumregah yang artinya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Tarubasan melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial yang optimal. Kemudian untuk misinya diantaranya kami mengambil 3 poin di sini. Yang pertama adalah meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa atau PAD. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan dana desa untuk memfasilitasi kegiatan perekonomian desa serta sebagai wadah dan induk dalam peningkatan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan unit usaha BUMDes melalui kerjasama usaha. Nah, selanjutnya adalah tentang struktur kepengurusan dari BUMDes Sendang Tarumulyo. Di sini terdapat atau susunan yang paling tinggi itu terdapat jabatan pembina yaitu Kepala Desa Tarubasan sendiri. Kemudian di bawahnya terdapat direktur dan juga bendahara, di mana direktur ini dijabat oleh Insinyur Satmoko Anggrono. Kemudian Insinyur Satmoko Anggoro, kemudian bendaharanya terdapat Harsono. Selanjutnya di bawahnya lagi terdapat Kepala Unit Usaha, di mana ini ada Bapak Sugeng Rianto, Sugianto, dan juga Daryadi. Kemudian untuk ketua pengawasnya juga memiliki struktur kepengurusan tersendiri. Ketuanya itu adalah Bapak Windarto, kemudian wakil ketua pengawasnya terdapat Solihin Agus, sekretarisnya Bandono, dan bendaharanya adalah Windarto. Nah, untuk data dari BUMDes sendiri, nama Badan Usaha Milik Desa ini bernama Sendang Tarumulyo. Kemudian untuk alamat kantornya berada di Desa Tarubasan, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Emailnya adalah bumdesendangtarumulyo@gmail.com. Kemudian untuk luas desanya sendiri yaitu sekitar lebih kurang 169 hektar. Kemudian potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Desa Tarubasan ini merupakan wilayah pertanian sehingga untuk potensi sendiri biasanya optimalnya itu dari hasil pertanian berupa padi dan juga jagung. Kemudian kegiatan usahanya itu adalah existing atau yang sedang berjalan yaitu usaha waserda atau warung serba ada dalam hal pengadaan obat-obatan pertanian, kemudian pemenuhan kebutuhan sembako dan juga penyediaan ATK. Serta yang akan direncanakan untuk dikembangkan sendiri yaitu usaha catering, itu masih tahap perencanaan, kemudian pengadaan mineral juga masih dalam tahap perencanaan, serta penyediaan pupuk dalam tahap pengajuan proposal untuk bisa diselenggarakan usaha tersebut.
Selanjutnya untuk permasalahan dan juga kendala yang dihadapi dari BUMDes Sendang Tarumulyo ini terdapat 4 poin. Yang pertama itu adalah perkembangan yang belum signifikan sesuai dengan harapan. Kemudian yang kedua itu kurang aktifnya pengurus dalam pengelolaan BUMDes itu sendiri. Yang ketiga adanya wabah pandemi COVID-19 dan yang terakhir adalah penyaluran pupuk yang diambil alih oleh penyalur kembali. Materi selanjutnya atau agenda selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Silahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu mengenai proses penyusunan laporan. Berikut proses penyusunan laporan yang kami lakukan. Ya, yang pertama untuk data yang diperlukan, yang kami perlukan atau kami minta dari BUMDes, yaitu mengenai daftar akun dan daftar inventaris. Kemudian ada transaksi keuangan BUMDes yang mana berupa kas masuk dan keluar, termasuk transaksi investasi dan transaksi penjualan selama 3 bulan. Kemudian neraca dan saldo awal BUMDes. Setelah kami mendapatkan data yang tersebut, kemudian kami melakukan penjurnalan yang mana dibuat jurnal umum yang diambil dari data yang telah didapatkan serta transaksi yang terjadi pada bulan September, Oktober, dan November. Kemudian setelah kami menyusun jurnal, kami memposting ke dalam buku besar yang mana jurnal umum yang sudah dibuat kemudian diposting ke dalam buku besar dengan saldo awal untuk kemudian menghasilkan nilai saldo akhir yang akan dimasukkan ke dalam neraca penutup. Yang terakhir adalah pembuatan laporan. Dari neraca penutup dibuatlah laporan keuangan yang lebih jelas berupa laporan laba atau rugi, laporan arus kas, serta laporan posisi keuangan. Ini akan kami tunjukkan untuk perhitungan laporan yang telah kami susun. Yang pertama untuk data-data yang kami peroleh dari BUMDes, ini ada daftar akun. Ya, bisa dibawahkan. Nah, ini daftar akun yang digunakan dalam membuat laporan BUMDes. Kemudian ke daftar inventaris yang mana ini terdiri dari aset-aset atau inventaris yang dimiliki oleh BUMDes hingga tahun 2021. Kemudian untuk saldo awal, karena di sini kami mengambil transaksi, kami fokus dari transaksi bulan September, Oktober, dan November. Jadi ini saldo awal merupakan saldo akhir bulan sebelumnya, yaitu bulan Agustus. Jadi menjadi saldo awal bulan September. Kemudian next dari saldo awal ini dan juga daftar akun, daftar inventaris, kami menyusun jurnal umum yang mana ini kami susun dari laporan harian yang telah dimiliki oleh BUMDes atau yang kami peroleh dari BUMDes. Di sini kami menyusun jurnal umum menggunakan basis akrual dan kemudian kami menjurnalnya ini setiap bulan. Jadi untuk bulan September sendiri, bulan Oktober sendiri, dan bulan November sendiri. Next, setelah jurnal kami buat, kami memposting ke dalam buku besar yang mana kami posting untuk setiap akun. Di sini kami membuatnya dalam bentuk tabelnya setiap akun masing-masing. Seperti itu. Kemudian karena di sini dari BUMDes itu sendiri belum mencatat untuk tanggal pastinya mengenai penyusutan inventaris, jadi kami ini membuat jurnal penyusutan guna untuk mencatat jurnal penyesuaian guna untuk mencatat penyusutan dari inventaris yang dimiliki oleh BUMDes, yang mana ini kami melihat dari daftar inventaris yang telah diserahkan oleh BUMDes. Setelah itu, dari buku besar yang sudah kami buat dan jurnal penyesuaian, kemudian kami masukkan satu persatu ke dalam neraca lajur. Neraca lajur ini terdiri dari neraca saldo,
yang mana ini dari saldo awal ditambah dengan jurnal untuk 3 bulan, kemudian penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian ada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Untuk selanjutnya mengenai laporan keuangan akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya, setelah proses panjang penjurnalan, akan ditutup dengan jurnal penutupan yang menggunakan akun pendapatan, beban, serta ikhtisar laba rugi. Kemudian setelah ditutup jurnalnya, akan dibuat laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Seperti yang telah disajikan, sebagian besar pemasukan yang didapat oleh BUMDes Sendang Tarumulyo berasal dari hasil jasa penyewaan, penjualan barang, penjualan snack, dan pendapatan lain-lain. Pada bulan September hingga November, BUMDes Sendang Tarumulyo mengalami laba sebesar Rp181.369. Selanjutnya ada laporan arus kas. Bisa dilihat dalam slide itu. Laporan ini menyajikan rincian arus kas masuk dan keluar, baik itu dari aktivitas operasional, aktivitas investasi, maupun aktivitas pendanaan. Kemudian yang terakhir ada laporan posisi keuangan, di mana di sini bisa dilihat bagian aktiva dan pasiva, di mana pada akhir tahun aktiva yang diperoleh oleh BUMDes Desa ini sebesar Rp72.429.427. Kemudian kesimpulan yang bisa diambil dari laporan keuangan tersebut berdasarkan hasil dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa perkembangan akuntansi pada badan usaha milik desa di daerah Desa Sendang Tarumulyo telah menerapkan siklus akuntansi secara sederhana dalam pengolahan potensi usaha melalui pengelolaan wasrda, hasil pertanian, dan sembako telah disusun rapi dalam hal pencatatan dan pembukuannya. Saran yang dapat diberikan dari kami yakni lebih kepada sinkronisasi formula pada perhitungan Excel yang diharapkan dapat terintegrasi antar tiap laporan dan data keuangan yang disajikan sehingga mampu memudahkan akuntan dalam melakukan pencatatan atau pembukuan. Keterbatasan observasi data yang kami alami selama pengerjaan proyek ini, yakni kurangnya informasi yang berasal dari sumber data primer karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19 sehingga sulit untuk menambah sumber data valid melalui wawancara dengan pihak BUMDes Sendang Tarumulyo secara langsung. Terakhir berikut dokumentasi wasrda, toko wasrda, dan toko sembako daerah Sendang Tarumulyo. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.